Mohon izin, waktu yang diizinkan untuk menyampaikan pemaparan ini adalah 15 menit. Nanti mohon kepada MC 2 menit sebelum selesai tolong diingatkan. Lanjut. Slide yang akan kita tayangkan ada 27 slide. Nah, ada 27 slide. Diawali sebelum masuk ke pemaparan, perlu kami sampaikan kita bersyukur ya, Masjid As-Safiyah ini berdasarkan report dari Kades kemudian dari kecamatan secara legalitas memiliki yang paling lengkap ya di Kecamatan Cilaku. Ini kita udah punya izin terkait dengan sholat Jumat, yang lain belum ada, silakan dicek. Dan kita punya anggaran dasar, kemudian punya anggaran rumah tangga, ya, kemudian punya program kerja, dan tentunya kita sudah ditangani punya struktur organisasi. Jadi legalitasnya kuat. Lanjut. Ini rekan-rekan, kita harapkan rekan-rekan yang hadir pada sini solid ya, karena terus terang berat untuk memakmurkan masjid ini perlu perjuangan, perlu kesolidan. Solid itu harus betul-betul diimplementasikan. Kita lihat ini sekilas evaluasi ya, evaluasi struktur organisasi kita. Mungkin kenapa nih ada warna merah, ada warna hijau muda, ada warna hijau tua, ada warna kuning. Saya yakin rekan-rekan sudah bisa menilai. Ya, mohon maaf, yang merah ini, punten ya, ini adalah yang belum bergerak. Oleh sebab itu, Pak Ketum, ini harus kita dorong. Apa permasalahannya yang merah ini? Nah, yang kuning itu sudah mulai melangkah. Dan itu ya, apa nih hambatannya? Perlu kita support oleh semua tim ya, termasuk di sini Bapak penasehat ya ini. Baik, jadi ini gambaran sekilas saja karena berpacu dengan waktu 27 slide dalam waktu 15 menit. Lanjut. Ini perjalanan ilustrasi fungsi pengurus DKM. Kalau ingin sukses menjadikan masjid menjadi pusat kegiatan ibadah agama Islam, masjid menjadi makmur dan sejahtera, ada harus punya konsep, punya rencana program ya, punya rencana program. Saya selalu ingatkan, imagine, fokus, action, bisa. Mimpi mau seperti apa masjid ini, kemudian fokus, kita sama-sama fokus terhadap program dan langkahkan untuk dilaksanakan. Jadi kita malam ini sepakat bikin program tidak untuk ditinggalkan, tetapi untuk dilaksanakan. Hasilnya tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Setuju ya? Ini konsepnya terkait dengan ilustrasi fungsi kepengurusan DKM. Lanjut. Ini kita dilantik 14 Mei 2020. Betul Pak ya? Nah, hanya sayang sampai dengan saat ini saya belum terima SK. Nah, ini PR kita ya, belum terima SK. Saya yakin kita nggak terima SK perorangan Pak ya, perorangan, harusnya ada SK perorangan. Ke depan kita benahi. Nah, langkah kita sudah banyak Pak. Ini hijau ini di tahun 2020 sampai pertengahan 2021. Ini perjalanan kita ya, termasuk kita massal, ada kemudian masyarakat umum, kemudian rapat finishing gerbang yang pada saat itu juga alhamdulillah penggalangan dana, sampai dengan kita silaturahmi audiensi dengan Pak Bupati, dengan Kades, dan hari ini kita rapat pengurus ya. Lanjut, Bapak cermati ini periode kita 2020-2021 1 tahun Pak ya periodenya, kan ini pertengahan Juni kita bergerak sampai Mei. Inilah program yang sudah dilakukan ya, sebanyak ini ada 16 ditambah 5 21. Sedangkan program 2021 lihat hanya 9. Harusnya makin ke sini program itu makin banyak dan makin diberdayakan. Betul? Ini real Pak. Saya punya catatan. Ini program kita yang dilaksanakan. Kemudian 2021 kita jarang rapat. Betul ya? Nah, baru hari ini kita evaluasi. Kesininya ini masih kosong. Apa yang harus kita lakukan di 2002 ini? Ya, ternyata kita tuh lemah ketika kita ingin bermusyawarah kumpul. Lemah. Lanjut. Nah ini Pak, 2022
musyawarah pengurus malam ini. Kemudian berikutnya sedianya tadi akan koordinasi dengan Dewan Penasehat. Ini sudah diprogramkan, Pak. Kemudian ini yang perlu kita kawal, implementasi malam ini jika sepakat itu hasil musyawarah harus dikawal. Setuju ya? Lanjut, punten karena berpacu dengan waktu. Saat ini dari dorongan rekan-rekan jamaah bottom up ya, dari semua seksi, dari rekan-rekan riayah, idarah, kemudian imarah, dari perorangan termasuk Kang Dayu itu kan, Bang Haji Nosa ngasih masukan. Akhirnya saya rekap menjadilah sebuah konsep. Yang namanya konsep ada plus minusnya, perlu disempurnakan untuk disepakati. Konsep program Masjid Asy-Syafi'iyah. Setuju Pak ya malam ini? Lanjut. Nah ini sengaja kami buat berhari-hari Pak Joko ya. Tiada lain untuk menyemangati rekan-rekan bahwa kita butuh program ya, apalagi kita sudah dari jogok harian, apa sih ilmunya, mari kita implementasikan. Nah di sini sekilas program Masjid Asy-Syafi'iyah 2022, di sini ada Masjidku Mantap. Ini yang pertama ya, itu dari riayah. Maknanya nanti kita jabarkan ya, Masjidku Mantap. Kemudian ada penggalangan dana. Ini akan terbangun tuntas bangunan ini manakala ada Kang Dana. Setuju ya? Nah permasalahannya bagaimana membentuk atau menjadikan dana ini bisa mensupport ini, gitu ya. Kemudian ada tablik di sini, HBI di Pak Devi ini ya. Kemudian ada pesantren kilat, bentar lagi pesantren kilat mulai, ada jiswab, apa itu jiswab. Kemudian ada layanan prima untuk jamaah, sampai dengan ada berapa nih? Ada 14 program. Nah yang harus kita lakukan dari 14 program ini, kita menyeleksi mana yang kita mampu untuk dilaksanakan. Syukur-syukurnya kita bisa melaksanakan semuanya. Kalau lihat dulu karya kita nggak ada apa-apanya Pak, di sana banyak sekali ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Nah dari 14 program ini, siapa yang mendorong, siapa yang menyemangati, siapa yang menjadi koordinatornya ya, kita akan uraikan. Lanjut. Ini Pak, koordinator program DKM tentunya adalah panglima lapangan. Ada 3 kabit, ada idarah, ada imarah, ada riayah ya. Nah kita lihat Pak, programnya yang tadi 14 itu kita petakan. Akhirnya masuklah ke masing-masing bidang ya. Nih, ini salah nih, sorry nih, saya salah ketik. Harusnya kedua koordinator riayah ya. Riayah nih Bang Haji Nosa ya, yang atas itu programnya ada seksi layanan jamaah, kemudian ada seksi riayah karena terkait dengan pembangunan harus kompak mensupport ya, sinergi dengan bidang-bidang lainnya. Kemudian ketua koordinator kabin idarah, ini programnya khitanan massal sudah jalan. Hari ini atau tahun ini juga harus jalan. Kemudian jiswab sudah jalan. Cuman teknik dan mekanismenya, bagaimana kita meningkatkan kualitasnya, itu yang perlu kita bahas. Kemudian ada Baitul Mal Asy-Syafi'iyah, ini yang belum ada ya. Bagaimana kita menampung terkait dengan orang-orang agniya. Jadi zakatnya itu bukan hanya bulan Ramadan saja. Nah, ini kita siapkan. Jadi silakan nanti diskusi. Kemudian ada santunan Muharram, ini sinergi dengan ibu-ibu seksi sosial. Kemudian ada seksi dana, ini dari idarah ya, seksi dana. Kemudian yang akan mensupport terkait dengan pembangunan tadi, yaitu pembangunan Masjidku Mantap. Masjidku adalah rumah Allah, ku di sini adalah Allah. Mantap singkatan dari Masjid Asy-Syafi'iyah ya. Kemudian nyaman, tertib, aman dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan dan memberikan support kepada pengurus DKM. Gak mungkin saya menyebutkan support saya hanya untuk Pak Denny doang, tidak. Tapi kepada pengurus inti DKM. Dan waktunya pendek, singkat saya saja sampaikan. Menyusun program
bukanlah gampang. Setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan harus ada program. Bapak-bapak semuanya tadi sudah melihat pemaparan program Masjid As-Sapeah 2022. Maka di tahun ini banyak kata orang tanggal angka yang indah. Kapan itu? Pada tanggal 2 Februari kemarin. Semua didominasi dengan angka 2. Tanggal 2, bulan 2, tahun 22 yang diawali dengan 2000. Maka berkenan dengan itu, moga-moga kita warga Geraha Pratama mendapatkan hikmahnya pada tahun ini. Terbukti, ini program ada rencana kerja. Suatu tujuan tanpa ada rencana kerja itu akan morat-marit. Bukan marit-morat ya Pak ya, morat-marit. Dan saya harus mengatakan, menyampaikan yang putih tak putih, yang baik tak baik. Saya nilai program ini sangat baik. Tepuk tangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa